pikirannya kurang sehat, badannya kurang sehat, imannya kurang sehat. Jadi saya ingatkan kepada saudara Slamet Tato maupun saudari Dewi. Datang Mbak, datang saya pertama kali datang sama si Aisyah sama si Halimah ya, datang di kos-kosannya. Bahkan sempat Pak Tarno sempat mau ikut ke mobil saya juga, cuma ada perubahan waktu itu. Sehingga tidak sampai yang awalnya mau diajak pulang, Pak Tarno ingin pulang, kemudian tidak jadi karena pada akhirnya Pak Tarno menginap di rumah istri yang di Gang 5 ya, Gang 5 atau Gang 10, saya kurang begitu hafal ya. Oh enggak, karena memang di situ Pak Tarno itu di Priuk itu ada beberapa istri, Pak. Ada beberapa istri. Ya kita maklumi, Pak Tarno ini sendiri sekarang ini kan posisinya kurang sehat ya. Pikirannya kurang sehat, badannya kurang sehat, imannya kurang sehat. Jadi saya ingatkan kepada saudara Slamet Tato maupun saudari Dewi, Anda punya orang tua, ya punya suami, punya bapak, punya saudara, ya kan. Anda juga suatu saat bisa tua. Jadi saya berharap, ayolah dekatkan kalian dengan putra-putrinya. Jadi bukan hanya kepentingan kalian, seolah-olah itu keinginan Pak Tarno, tapi sebenarnya kalian menerima manfaatnya. Pak Tarno sudah tidak bisa makan 2 kali, 3 kali. Pak Tarno juga tidak bisa tidur di hotel mewah dan sebagainya. Kalaupun ada bantuan-bantuan itu tentu ya kalian juga yang menikmatinya. Saya menghimbau kepada para rekan-rekan, baik itu artis maupun rekan-rekan selebritis yang peduli dengan Pak Tarno, alangkah baiknya diarahkan, dibantu dalam bukan berarti bantuan berupa uang. Ya kalau berupa uang saya ya pasti akan disalahgunakan oleh mereka. Ya tentu. Ya nanti ya mohon rekan-rekan yang mau membantu, ya tentu alangkah baiknya membantu dalam bidang kesehatan. Diarahkan kesehatan, diarahkan kepada hal-hal yang baik untuk Pak Tarno. Bukan lagi Pak Tarno yang untuk jualan, untuk mendapatkan uang, ibadah. Sudah waktunya Pak Tarno untuk melakukan ibadah. Itu aja Mbak. Sebelum ya 2 bulan yang lalu lah ya, 2 bulan yang lalu. Ya belum terlalu lama. Ya Pak Tarno kondisi sakit seperti itu kita nggak bisa pungkiri. Pak Tarno ini seperti anak kecil lagi, ya kadang berubah, kadang baik, kadang nangis, ya kan. Jadi ayo kita ajak kepada para selebriti, para artis, aktor yang kenal maupun yang membantu Pak Tarno, sudahilah ya. Jangan kita menjual kesedihan Pak Tarno, kesedihan kita yang tujuannya baik, tujuannya mencari pahala, tapi justru memberikan contoh bagi masyarakat yang tidak baik ya. Saya sebagai masyarakat awam ya sangat menyesal juga. Jadi nanti kita memberikan contoh yang tidak baik bagi saudara Slamet maupun si Bu Dewi maupun Pak Hadi ya. Jadi mencari uang, mencari rezeki dari kesedihannya Pak Tarno itu yang kita dapatkan ya. Kalau Wahadi ini ketemu sama Pak Tarno? Wahadi tetangganya Mbak, tetangganya ya, tetangganya. Setiap hari ya? Ya, mereka satu daerah ya, satu lingkungan. Berarti benar ya dugaan atas memanfaatkan Pak Tarno di... Jelas itu memanfaatkan, tapi berdalih seolah-olah Slamet Tato tidak bisa terpisahkan, semua bisa Pak Hadi. Kalau Anda merasa Anda saudaranya Pak Tarno, ya Anda lindungi, bukan seperti itu caranya. Gitu loh. Berarti kemarin Bapak juga sempat dengar ya terkait donasi yang dikasih para selebriti itu ya? Ya, saya melihat dari tayangan berita. Kalau kayak gitu berarti yang saya dengar semua ATM itu dipegang oleh Pak Slamet. Mungkin berarti itu lebih membenarkan lagi dong Pak atas tuduhan seperti itu. Secara jelasnya saya tidak paham. Tapi mereka paham lah ya, antara Slamet Tato, si Wahadi, si Dewi itu circle
Mereka itu hanya satu kelompok kecil aja yang selama ini mengelola ya. Jadi nanti kalau anak-anaknya dekatin, ditakut-takuti, nanti kamu yang ngerawat siapa dan sebagainya gitu loh. Tapi satu sisi dia memanfaatkan asas manfaat gitu. Jadi saya ulangi, tidak patut, tidak baik kalau menggunakan asas manfaat. Jadilah orang yang bermanfaat, memberikan manfaat kepada orang lain, tapi jangan menjadikan manfaat bagi kita. Ya, gitu. Dari kelima anak tadi nggak ada yang mau merawat Pak Tarno apa gimana nih Pak? Apa dilarang dari pihak sana? Ya, tidak menutup kemungkinan saya akan temuin putra-putranya ya, putra-putranya. Karena biar bagaimanapun juga bagi anak yang menelantarkan orang tuanya terikat oleh aturan hukum. Saya akan bangun komunikasi dengan ibu Triwis ya. Istrinya Pak Tarno juga. Kebetulan saya sempat komunikasi meskipun sebentar. Saya akan bangun komunikasi. Karena memang dari segi hukum ibu ini masih statusnya masih istri sahnya Pak Tarno. Selain somasi mungkin akan berencana melaporkan ke polisi gitu terkait si eksploitasi tadi. Kita sudah bangun komunikasi di Polres Jakarta Utara. Memang kemarin itu kita rencana mau konsultasi di Polda Metro Jaya. Jadi kebetulan kebentur kegiatan Nataru kemarin, terus juga berbarengan kegiatan kita. Berarti belum ya? Belum Mbak, belum. Akan rencana melaporkan karena terkait kita lihat kondisi Pak Tarno sekarang kan udah nggak bisa ngomong ya, susah gitu. Ya. Jelas. Dia dalam waktu dekat saya akan konsolidasi ke putra-putrinya. Setelah itu kita bangun komunikasi. Nanti langkah apa yang kita mau ambil. Yang tidak kalah pentingnya saya menghimbau kepada para rekan-rekan selebritis, artis, aktor, apabila ada niatan membantu Pak Tarno, tentu bisa dihimpun dalam suatu organisasi atau dalam kesatuan yang memang benar diatur supaya tidak mubazir. Bantuannya pasti bantuan Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi manfaatnya belum tentu ke Pak Tarno. Jadi itu saja barangkali. Untuk anak-anak belum siap merawat karena keadaan finansial apa gimana ya? Ya kalau dari segi ekonomi belum siap sih Mbak ya, dari siap. Tapi nanti kita akan rembukan. Jadi kalaupun memang kemarin kita berikan masukan, memang kalau memang keluarga besarnya tidak mampu ya alangkah baiknya kita serahkan ke dinas sosial. Karena biar bagaimanapun juga dinas sosial itu adalah kepanjangan tangan pemerintah, di mana setiap warga negara Indonesia punya hak untuk tinggal nyaman, untuk makan sesuai dengan kebutuhan dia, ya kan. Jadi tapi tentu tidak sama seperti kehidupan kita seperti di rumah sendiri ya. Di situ ada panti jompo, panti manula dan sebagainya. Kalau boleh tahu mungkin yang tadi kan yang si Halimah sama satu lagi siapa Pak? Aisyah. Ini mereka udah berumah tangga sampai nggak bisa merawat atau gimana, atau pekerjaannya kurang memadai untuk merawat kedua orang tuanya? Ya memang kondisinya mereka kondisi pas-pasan Mbak, pas-pasan. Tapi pada intinya dia sebagai anak ya harapannya kepingin merawat. Nah ini tentunya kalau si Slamet Tato, si Bu Dewi, si Pak Hadi, Wak Hadi dan para pihak itu duduk bareng, ya bareng-bareng ayo dirawat. Kalau memang si Dewi merasa itu suaminya, ya dirawat selayaknya suaminya, bukan suaminya malah suruh jualan, dia TikTokan, mendapatkan uang, santunan dan sebagainya. Jadi ini kan hal yang sangat riskan gitu loh. Sangat riskan. Tahu nggak sih mereka tuh kayak mungkin ada kesehatan yang mereka lakukan untuk Pak Tarno? Tahu nggak sih mungkin? Ya Sejauh ini gitu. Ya sejauh ini ya menurut mereka kan sudut pandang melakukan terapi kesehatan ini kan tidak bisa dilihat satu sisi ya Mbak. Ya tentu harus berdasarkan
konseling, baik itu dari konseling kesehatan dokternya, ya kan, apakah dokter saraf, dokter kesehatan penyakit dalam dan lain sebagainya. Itu kan harus melalui program yang diarahkan kepada rumah sakit ya, rumah sakit. Apakah itu sifatnya konsultasi kesehatan atau melakukan kegiatan yang sifatnya tertata, teratur, terprogram. Jadi nggak bisa sembarangan gitu loh, Mbak. Saya lihat kalau dari sisi kehidupan sehari-hari ya tidak nampak gitu loh. Ya paling kalau ada waktu tertentu ya dikasih obat. Nah, ya kan, obat yang menurut dia diberikan oleh dokter atau orang-orang yang memberikan seperti terapis ya. Terapis itu kan biasanya kasih obat herbal dan sebagainya. Tapi kan bukan itu yang kita harapkan. Ya perlu adanya terapi, ya terapi baik itu terapi kesehatan maupun terapi badannya Pak Tarno supaya bisa pulih kembali. Segitu aja mungkin. Terakhir mungkin kapan nih Bapak akan mempertemukan Pak Tarno dengan anak-anaknya supaya mendapat jalan keluarnya gitu? Insya Allah minggu depan saya akan bangun komunikasi putra-putrinya. Kita satukan pendapat dulu bahwa apa yang dilakukan oleh Aisyah, Halimah maupun Yanti semata-mata dia sebagai putrinya Pak Tarno untuk berusaha memberikan yang terbaik, memberikan perlindungan. Terus yang terutama pendampingan hukum yang kami berikan kepada putri-putrinya Pak Tarno itu gratis ya, tidak bayar. Jadi bohong itu ya, murni bagian dari kepedulian kami untuk membantu putrinya Pak Tarno. Itu aja, Pak. Tapi mungkin kenapa baru bertindak sekarang Pak, nggak dari dulu gitu si putri-putrinya ini untuk menyelamatkan Pak Tarno dari si Slamet yang berkedok memanfaatkan gitu? Ya sebenarnya sudah sering mereka itu, sebelum kenal saya mereka sudah sering komunikasi gitu loh. Tapi ya namanya dinamika rumah tangga ya gitu loh. Nanti ngadu ke Pak Tarnonya. Jadi contoh kayak kemarin saya dengar Pak Tarno sempat sakit. Nah, sempat sakit karena apa? Ya ada informasi saya melaporkan. Jadi Pak Tarno, jadi dibuat cerita seolah-olah anaknya mau bawa ke dinas sosial, mau dibuat laporan polisi. Nah ini kan ngawur gitu. Padahal sudah dijelaskan kedatangan kami itu sebagai konseling aja, konsultasi. Gimana sih kalau ada masyarakat, ya bukan Pak Tarno aja, masyarakat siapapun di Indonesia apabila ada kendala keluarganya tidak punya rumah, tidak bisa makan, mereka bisa kok ya minta pelindungan kepada dinas sosial. Begitu juga permasalahan Pak Tarno, kita konseling juga ke kepolisian. Jadi artinya semua berkaitan dengan kesehatan, kehidupan yang layak, semua dilindungi oleh negara. Oke, terima kasih ya Mas. Nggih, mari. Kapten Lawyer Budi Utomo. Maksudnya SH atau apa gitu? Nanti saya WA aja ya. Oke. Makasih.